Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Praktikum Kimia Bahan Alam dan Penemuan Obat. Berikut anggota dari kelompok 4 ada Tiara Nastiti, Jihan Nurbaiti, Askia Fahira, Khalila Hardinati Putri, dan Noval Reza Musyafa. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan membahas tentang review artikel yang berjudul Isolasi dan Identifikasi Senyawa Golongan Alkaloid dari Rimpang Lengkuas Merah. Kemudian slide selanjutnya akan dibawakan oleh anggota dari kelompok 4. Silakan yang bertugas. Yang pertama adalah pendahuluan. Daerah Indonesia merupakan kawasan dengan beriklim tropis sehingga terdapat banyak macam jenis tumbuhan dan dapat digunakan sebagai sumber obat tradisional, sumber kimia alami yang dapat dijadikan sebagai zat warna kosmetik, bahan industri, dan bahan aktif pestisida. Lengkuas merah atau Alpinia purpurata adalah salah satu tumbuhan berkhasiat yang sudah lama digunakan oleh masyarakat Indonesia. Bagian tumbuhan lengkuas merah yang dimanfaatkan adalah rimpang. Rimpang ini dapat digunakan sebagai obat penyakit perut, kudis, panu, dan menghilangkan bau mulut. Selain itu, rimpang ini dipercaya sebagai anti tumor dan anti kanker, terutama pada mulut dan lambung. Lengkuas merah juga memiliki aktivitas antimikroba sehingga dapat digunakan untuk mengawetkan makanan. Pada uji fitokimia dalam fraksi etil asetat rimpang lengkuas merah, hasil tersebut menunjukkan bahwa lengkuas merah terdapat kandungan senyawa alkaloid, terpenoid, saponin, flavonoid, fenolik, dan steroid. Pada senyawa alkaloid memiliki efek farmakologis seperti antiinflamasi, antimikroba, hepatoprotektor, anti kanker, dan meningkatkan efek antioksidan sel. Piperin terbukti menurunkan lipid peroksidase hati dan melindungi dari kerusakan oksidatif akibat induksi dari senyawa karsinogenik kimia. Sehingga pada penelitian ini dilakukan isolasi dan identifikasi senyawa golongan alkaloid dari rimpang lengkuas merah atau Alpinia purpurata untuk menentukan senyawa golongan alkaloid yaitu piperin. Selanjutnya yaitu metode. Pada studi ini dilakukan untuk mengidentifikasi struktur alkaloid yang dianalisis dengan menggunakan metode spektrofotometer UV-Vis, FTIR, dan LC-MS. Pada artikel acuan menjelaskan bagaimana cara pembuatan simplisia serbuk, penapisan fitokimia, isolasi alkaloid, dan analisis isolat. Untuk yang pertama yaitu pembuatan simplisia serbuk. Rimpang lengkuas merah yang diambil dari Balai Penelitian Tanaman Obat, Tawangmangu, Jawa Tengah, terlebih dahulu dibersihkan dan dicuci, lalu dikeringkan dengan cara diangin-anginkan. Sampel yang sudah kering dihaluskan menjadi serbuk. Yang kedua yaitu penapisan fitokimia. Pada penapisan fitokimia, ini untuk menguji golongan kimia yang terkandung dalam rimpang lengkuas merah, maka dilakukan uji fitokimia yaitu uji alkaloid, flavonoid, saponin, dan steroid. Yang ketiga yaitu isolasi alkaloid. Serbuk rimpang lengkuas merah sebanyak 0,616 kg dimaserasi dengan pelarut N-heksana hingga jernih dan dimaserasi kembali menggunakan etanol untuk ampas lengkuas merah yang telah kering. Lalu ekstrak etanol yang diperoleh dipekatkan dengan rotary evaporator hingga diperoleh ekstrak etanol. Lalu tambahkan HCl2M hingga pH 3 pada ekstrak etanol. Larutan asam yang diperoleh diekstraksi dengan etil asetat hingga memperoleh dua lapisan, yaitu lapisan etil asetat dan lapisan air. Proses yang terakhir yaitu analisis isolat. Pada proses ini, untuk memastikan bahwa senyawa yang diisolasi merupakan senyawa alkaloid, maka isolasi alkaloid total diidentifikasi menggunakan reaksi Mayer dan Dragendorf.
Lalu untuk mengetahui komponen penyusunnya, dianalisis menggunakan KLT, kemudian pisahkan komponen dengan kromatografi kolom dan KLT preparatif, serta diuji kemurniannya dengan berbagai macam elemen. Tahap akhir yaitu identifikasi struktur alkaloid yang dihasilkan dianalisis dengan spektrofotometer UV-Vis, FTIR, LC-MS. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Pada artikel acuan dijelaskan, serbuk rimpang lengkuas merah yang diekstraksi, filtrat hasil maserasinya kemudian dipekatkan hingga diperoleh ekstrak kental etanol, yang selanjutnya ditambahkan larutan HCl 2M hingga pH larutan menjadi 3-4 agar terbentuk garam alkaloid. Setelah terbentuknya garam alkaloid tersebut, selanjutnya dilakukan ekstraksi cair-cair hingga terbentuk 2 lapisan. Kemudian kedua lapisan dipisahkan dan lapisan etil asetat dipekatkan hingga diperoleh ekstrak kental alkaloid total. Ekstrak alkaloid total selanjutnya akan dilakukan pemisahan komponen menggunakan teknik kromatografi. Analisis kandungan kimia awal dilakukan dengan kromatografi lapis tipis atau KLT. Hasil KLT alkaloid total dapat dilihat pada gambar 1 dan tabel 1 berikut. Selanjutnya, ekstrak alkaloid total dilakukan pemisahan dengan metode kromatografi kolom menggunakan eluen kloroform berbanding etil asetat dengan perbandingan 3:1. Dari tahap ini telah diperoleh 7 fraksi yang dapat dilihat pada tabel berikut. Kemudian yang selanjutnya yaitu berdasarkan tabel di atas, fraksi 3 merupakan fraksi terbanyak. Selanjutnya, fraksi 3 dipisahkan kembali dengan metode KLT preparatif menggunakan eluen campuran kloroform berbanding etil asetat 9:1 dan hasil elusi KLT preparatif dapat dilihat pada gambar berikut. Kemudian, pada pita FC menghasilkan warna hijau kebiruan. Selanjutnya, dilakukan KLT preparatif dengan eluen kloroform berbanding etil asetat 9:1. Hasil KLT preparatif memberikan 3 pita FC1 berwarna hijau pudar, FC2 berwarna hijau kebiruan, dan FC3 berwarna biru yang dapat dilihat pada gambar berikut. Hasil penyemprotan dengan reaksi Dragunov diperoleh hasil bahwa DFC2 menunjukkan hasil positif terhadap alkaloid yang ditandai dengan timbulnya bercak coklat kemerahan pada spot yang terbentuk. Pada FC2 yang berwarna hijau kebiruan, kemudian dilakukan uji kemurnian dengan KLT menggunakan berbagai macam eluen yang ditunjukkan pada tabel berikut ini. Uji kemurnian isolat FC2 dengan berbagai eluen diperoleh hasil bahwa isolat FC2 pada artikel acuan telah murni yang ditunjukkan dengan menghasilkan noda tunggal berwarna hijau kebiruan. Kemudian filtrat diuapkan yang bertujuan untuk menghilangkan pelarut yang terkandung di dalam isolat sehingga akan dihasilkan padatan alkaloid berwarna kuning kemerahan. Padatan alkaloid tersebut menunjukkan identifikasi dilanjutkan dengan identifikasi menggunakan spektrofotometer UV-Vis, FTIR, dan LC-MS. Selanjutnya, analisis isolat menggunakan spektrofotometer UV-Vis. Isolat alkaloid FC2 yang telah didapatkan dianalisis menggunakan spektrofotometer UV-Vis dan didapatkan panjang gelombang maksimum pada 388 nm. Hasil analisis menggunakan spektrofotometer UV-Vis diperkuat dengan pengujian panjang gelombang maksimal pada piperin menggunakan pelarut metanol dan diperoleh panjang gelombang pada 343 nm. Selanjutnya adalah analisis isolat menggunakan FTIR untuk mengetahui keberadaan gugus fungsi yang terdapat pada isolat alkaloid. Berdasarkan hasil analisis isolat alkaloid seperti gambar di atas yang menggunakan spektrofotometer UV-Vis dan FTIR, isolat murni merupakan senyawa alkaloid yang mengandung gugus CN pada bilangan gelombang 2361,68 cm dan 2337,71 cm.
C rangkap 2O amida pada bilangan gelombang 1632,91 cm dan C rangkap 2C aromatik pada bilangan gelombang 1511,29 cm, CO eter pada bilangan gelombang 1050,85 cm, dan CH alifatik pada bilangan gelombang 2923,03 cm dan 2412,34 cm. Selanjutnya adalah dilakukan analisis menggunakan LC-MS. Analisis isolat menggunakan LC-MS bertujuan untuk mengetahui berat molekul dari isolat alkaloid. Seperti yang ditunjukkan pada gambar yang tertera pada layar, berdasarkan hasil analisis menggunakan LC-MS, dikatakan hasil tersebut menyatakan isolat tersebut belum murni karena terlihat munculnya 5 puncak seperti yang dinyatakan pada gambar. Berdasarkan hasil spektrogram isolat alkaloid pada LC-MS, terlihat puncak 3 menunjukkan waktu retensi tertinggi, yaitu 3,4 menit dengan berat molekul sebesar 286,28 gram per mol, yang mana berat molekul tersebut diduga merupakan senyawa piperin. Penelitian lain dilakukan dengan menggunakan metode LC-MS untuk memperkuat hasil analisis dan diperoleh hasil bahwa berat molekul dari piperin sebesar 286,3 gram per mol. Sehingga berdasarkan data hasil yang diperoleh dari hasil analisis dapat dikatakan sudah sesuai dengan penelitian pada artikel acuan. Diduga isolat alkaloid yang telah diisolasi dari limpang lengkuas merah mengandung senyawa piperin. Kemudian untuk pembahasan yang terakhir yaitu kesimpulan. Setelah melakukan tahapan awal yaitu dengan teknik pemisahan kromatografi lapis tipis sampai dengan penyemprotan menggunakan reaksi Dragendorf, didapatkan hasil bahwa rimpang lengkuas merah mengandung isolat alkaloid. Kemudian untuk menguatkan kembali dilakukan uji menggunakan spektrofotometer UV-Vis, FTIR, dan LC-MS. Dan dapat disimpulkan bahwa isolat alkaloid rimbang lengkuas merah mengandung senyawa piperin. Demikian hasil presentasi review artikel dari kelompok E4. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.